Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjunazar Hasan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako, Prodi Bimbingan dan Konseling tahun ajaran 2020. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Untuk itu, mari simak videonya. Let's get it! Materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian dari bimbingan dan konseling, tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling, ketiga, asas-asas bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah komponen program bimbingan dan konseling. Untuk itu, mari kita simak videonya. So, let's jump to video. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling itu. Jadi, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Nah, jadi itu pengertian dari bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Nah, sekarang kita berpindah tentang apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling itu. Jadi, tujuan bimbingan dan konseling yaitu membantu siswa untuk mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dengan begitu, peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Sedangkan fungsi dari bimbingan dan konseling itu yaitu memberikan pemahaman diri dan lingkungan, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, membantu siswa untuk penyesuaian diri dengan dirinya sendiri dan lingkungan, penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir, dan yang terakhir adalah pencegahan timbulnya masalah. Jadi, stigma di luar sana yang mengatakan bahwasanya bimbingan dan konseling itu sesuatu yang menyeramkan, polisi sekolah, dan bersangkut dengan anak yang bermasalah itu semua salah. Padahal tujuan dari bimbingan konseling itu membantu siswa mencapai tugas-tugas secara optimal, memberikan pemahaman diri dan lingkungan, dan memfasilitasi pertumbuhan peserta didik. Nah, berikutnya kita berpindah ke asas-asas bimbingan dan konseling. Di sini sudah terbagi ke dalam 12 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, kedua, asas kesukarelaan, ketiga, asas keterbukaan, 4, asas kekinian, 5, asas kemandirian, ke-6, asas kegiatan, ke-7, asas kedinamisan, ke-8, asas keterpaduan, 9, asas kenormatifan, 10, asas keahlian, 11, asas ahli tangan, dan yang terakhir, asas tuturi handayani. Itulah asas-asas dari bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita berpindah ke komponen program bimbingan dan konseling. Nah, untuk pembahasan yang terakhir ini, kita akan membahas tentang komponen program bimbingan dan konseling. Di sini sudah terbagi menjadi 4 komponen program bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan dasar bimbingan, kedua, layanan responsif, ketiga, layanan perencanaan individual, dan yang terakhir, layanan dukungan sistem. Saya akan menjelaskan secara singkat dari keempat layanan ini. Yang pertama, layanan dasar bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal. Yang kedua, layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan ini diartikan proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya. Dan yang terakhir adalah layanan dukungan sistem.
merupakan pemberian layanan BK kepada siswa secara langsung, sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Itulah 4 pembahasan yang saya bahas tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Nah, saya tambahkan sedikit. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bimbingan dan konseling, karena masih banyak stigma dan pandangan yang salah tentang bimbingan dan konseling maupun profesi konselor. Seperti misalnya, konselor atau guru BK dianggap sebagai polisi sekolah yang kerjanya hanya memarahi anak atau siswa yang bermasalah. Padahal, pada fungsi dan tujuan BK sendiri adalah membantu siswa dalam mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal agar peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Tidak hanya pelayanan berupa nasihat atau pencegahan timbulnya masalah, BK juga membantu memberikan pemahaman diri maupun lingkungan dan juga membantu penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan juga karir. Semoga stigma atau pandangan buruk tentang BK bisa diperbaiki dengan adanya video ini. Dan video ini semoga memberikan pemahaman tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Itulah tadi materi tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mengubah pola pikir masyarakat awam mengenai bimbingan dan konseling. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. So, thank you so much for watching this video. See you in my next video. Bye!